Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Batang pastikan setiap warga negara tanpa terkecuali dapat memperoleh hak akses atas informasi tentang pemilu. Hal ini terbukti dari adanya sosialisasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang ditujukan bagi penyandang disabilitas agar dapat ikut mengawal pesta demokrasi dan bisa menggunakan hak suaranya. Para penyandang disabilitas antusias mengikuti acara sosialisasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Tujuannya agar para penyandang disabilitas dapat ikut mengawal pesta demokrasi dan bisa menggunakan hak suaranya. Komisi Pemilihan Umum Batang berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali dapat memperoleh hak akses atas informasi tentang pemilu. Hal ini dikarenakan pemilu bukan hanya untuk mayoritas, tetapi juga bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Sosialisasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 kepada penyandang disabilitas ini penting. Para penyandang disabilitas diajak memahami aturan main tahapan pemilu agar pesta demokrasi 14 Februari 2024 berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Hikmatun, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Batang, menyebutkan pihaknya bisa memfasilitasi pemilu yang inklusif. Hal ini tidak ada satupun yang ditinggalkan. Salah satunya adalah menjangkau kelompok disabilitas. Sosialisasi tersebut melibatkan teknis pemungutan dan penghitungan suara. Jika ada ketidaksesuaian di lapangan, mereka juga diberi ruang untuk memberikan masukan dan juga tanggapan. Bahwa kami melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini yaitu sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara kepada para penyandang disabilitas ini bertujuan agar pemilu kita ini betul-betul menjadi pemilu yang inklusif, yang terbuka bagi semua orang, tidak kepada seluruh pemilih yang ada di Indonesia. Ini kita bisa berikan haknya, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan juga sebenarnya adalah hak untuk dipilih. Walaupun meskipun di sini kita semuanya hanya pemilih yang hadir di sini. Ya, untuk teman-teman yang mengalami kesulitan untuk melakukan pencoblosan sendiri bisa membawa pendamping yang di situ pendampingnya harus mengisi formulir berupa C pendamping KPU. Nah, nanti akan di situ ada pernyataan agar pendamping ini tidak menyampaikan pilihannya kepada orang lain dan juga betul-betul memilihkan yang memberikan petunjuk yang benar. Nanti yang mencoblos tetap adalah para pemilih tersebut. Pendamping ini hanya mendampingi saja. Termasuk nanti untuk tunanetra ada disediakan template braille, template yang ada huruf braille-nya, yang itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta untuk DPD RI. Karena yang lain terlalu besar mungkin sehingga tidak disediakan. KPU Batang mengundang ahli bahasa isyarat untuk membantu dalam sosialisasi. Sementara ahli braille memastikan bahwa para tunanetra dapat memahami proses pemungutan suara melalui template khusus yang disediakan. Pendampingan juga diperbolehkan bagi siapapun yang membutuhkannya, termasuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Warga penyandang disabilitas mengaku sangat senang dengan sosialisasi ini. Mereka berharap pemilu ini jujur, adil, dan kerahasiaannya tetap terjaga. Kalau untuk pemilu sekarang ini insya Allah kita udah banyak yang difasilitasi, terutama tempat-tempat nanti pemilihan suara itu udah banyak yang difasilitasi untuk teman-teman disabilitas. Kalau harapannya, Mas? Harapannya semoga lebih lebih meningkatkan lagi, ditingkatkan lagi, intinya lebih dipedulikan lagi lah buat teman-teman yang disabilitas. KPU Batang saat ini sudah mulai distribusi logistik pemilu ke tempat pemungutan suara.
Pada pemilu kali ini di Kabupaten Batang jumlah pemilih tetap sebanyak 619.689 yang tersebar di 2.569 tempat pemungutan suara atau TPS. Seif Robani, Batik TV, melaporkan.